Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jurusan akuntansi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Syarijal Hidayat SEMAK. Saya yang akan membawakan materi dengan judul Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Ayu Puspita dengan NPM 200-200-624. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Topik yang akan dibahas pada bab 3 adalah yang pertama, prinsip akuntansi, yang kedua, standar internasional akuntansi sektor publik, yang ketiga, standar akuntansi pemerintah, yang keempat, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, yang kelima, strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang, yang keenam, tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar, penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. A. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasannya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK pada nomor 1, paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. Kedua, metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. Yang ketiga, metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga angkutan yang memiliki kredibilitas. Prinsip akuntansi berlaku umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber, di mana salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari 1. Prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan juga pengatur standar dari IAI. Kedua, pernyataan dari lembaga, badan, hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu angkutan dan praktiknya serta berlaku secara umum. Kondisi syarat dari proses tersebut diatur oleh IAI dan sudah dibuka untuk publik. Yang ketiga, pernyataan dari lembaga atau badan diakui oleh pengatur standar keuangan akuntansi yaitu IAI, namun belum dibuka dan dikomentari oleh publik. Keempat, praktik dan pernyataan resmi tersebar secara luas, diakui sebagai ketentuan umum dan lazim pada industri tertentu yang penerapannya berada dalam kondisi khusus dan penerapan standar akuntansi yang berlaku secara umum. B. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut.
Federasi Akuntan Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee yang diperintahkan langsung untuk menyusun standar internasional. Dan standar ini disebut dengan International Public Sector Accounting Standard atau disebut sebagai IPSAS. Dan juga disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Dengan menggunakan IPSAS, diharapkan bisa memberikan keuntungan di dalam kualitas laporan keuangan di sektor publik, serta peningkatan yang signifikan terhadap laporan-laporan tersebut. C. Standar akuntansi pemerintah. Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, memang menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian. Dan guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka standar akuntansi pemerintah atau SAP ini dibangun. Konsep SAP ini adalah sebuah perjalanan reformasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Pembentukan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tahun 2000 lalu mencetuskan Exposure Draft yang menjadi standar akuntansi sektor publik, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik tersebut, IAI yang merilis draft tersebut. Exposure Draft ini memiliki 6 hal yang dikeluarkan sebagai berikut. Yang pertama, penyajian laporan keuangan. Kedua, laporan arus kas. Ketiga, koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah. Yang keempat, dampak perubahan falas. Yang kelima, kos pinjaman. Dan yang keenam, laporan keuangan entitas kendalian dan konsolidasi. D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah sebagai pedoman dan acuan untuk: yang pertama, penyusunan SAP dalam melakukan tugas. Kedua, penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. Ketiga, pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Keempat, para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Pembahasan pada kerangka konseptual SAP tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan akuntansi pemerintah. 2. Penggunaan informasi akuntansi. 3. Entitas pelaporan keuangan. 4. Peran dari pelaporan keuangan dan dasar hukum. Kelima, asumsi dasar atas karakteristik kualitatif yang menampilkan manfaat informasi di dalam laporan keuangan serta prinsip akuntansi. Keenam, definisi, pengakuan dan pengukuran serta unsur dari laporan keuangan. Ada 8 prinsip akuntansi yang disajikan di sektor pelaporan keuangan pemerintah, terdiri dari: yang pertama adalah basis kas digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Kedua, aset akan dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setelah kas yang akan dibayar. Ketiga, pendapatan dengan basis kas yang sudah tersedia ini telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah di dalam suatu periode transaksi guna membayar hutang dan belanja pemerintah pada periode tersebut. Keempat, informasi akan disajikan secara wajar mengenai transaksi serta peristiwa lain yang perlu dicatat sesuai dengan substansi dan juga realitas ekonomi yang tidak hanya disajikan berdasarkan aspek formalitas semata. Yang kelima, pelaporan keuangan entitas dan kegiatan akuntansi dibagi menjadi beberapa periode pelaporan agar kinerja entitas bisa diukur dengan posisi sumber daya ekonomi yang bisa ditentukan. Keenam, pelakuan akuntansi yang dilakukan pada kejadian yang sama dari satu masa ke masa oleh entitas pelaporan adalah prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap atas penyajian laporan mengenai keuangan secara komplit dengan informasi yang diperlukan bagi user atau pengguna. Yang kedelapan, prinsip penyajian wajar memiliki faktor pertimbangan sehat yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan kala menghadapi situasi tidak pasti. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang.
Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut, yang terdiri dari yang pertama adalah evolusioner. Pendekatan ini dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun termasuk dari luar negara. Yang kedua, transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntansi internasional dan juga perusahaan multifungsi. Para praktisi tersebut bisa melakukan perjanjian internasional dan kerjasama dalam pertukaran teknologi dan informasi. Yang ketiga, standar akuntansi internasional, yaitu bergabung bersama International Accounting Standard Board atau IASB guna menerapkan ketentuan mereka di dalam standar akuntansi negara. Yang keempat, strategi situasional. Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisa prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga latar belakang lingkungan yang mendasarinya. F. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual SAP ini akan mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintahan yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting ini meliputi yang pertama adalah ciri utama struktur pemerintah, yaitu A. Bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. B. Otonomi pemerintah. C. Pengaruh dari proses politik. D. Pajak dan pelayanan. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian. A. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. B. Investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan merupakan langkah pemerintah guna melakukan investasi yang cukup besar dalam bentuk aset demi mendapatkan pendapatan untuk pemerintah. Yang C. Pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian.